Gue ucapin selamat buat kalian yang baru lulus kuliah. Selamat karena kalian sudah melewati masa-masa perkuliahan yang mungkin bikin lo ngerasa pusing. Dan selamat datang di kehidupan yang lebih pusing dari itu. Percaya bro, bentar lagi lo akan menghadapi tantangan yang lebih besar yang sudah menanti di luar sana. Tapi banyak dari kita yang tanpa disadari melakukan beberapa kesalahan setelah lulus kuliah. Nah, untuk meminimalisir kesalahan itu, kali ini gue bakal bahas tentang 5 kesalahan yang sering banget dialami mahasiswa setelah lulus. Nah, buat kalian para mahasiswa yang nantinya juga akan merasakan hal yang sama, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai supaya kalian gak melakukan 5 kesalahan ini. Jadi, stay tune bro. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Menurut gue, poin pertama ini yang sering banget dialami mereka yang baru lulus. Gue sering banget lihat teman-teman yang udah lulus kuliah tapi malah nunda-nunda nyari kerja. Ya alasannya macam-macam. Ada yang bilang mau nikmatin hidup dulu, ada yang habis capek banget sama skripsi. Pokoknya macam-macam deh. Padahal nih, realitanya itu dunia luar tuh nggak bakal nungguin kita lama-lama. Dan semakin cepat kita nyari kerja, ya semakin cepat juga kita bisa dapat pengalaman dan duit, ya kan? Lo pasti sering dengar istilah ini nih. Nah, itu bener banget buat kasus nyari kerja bro. Kalau kita nunda terus, bisa aja lowongan kerja yang pas buat kita udah diambil orang lain. Jadi saran gue nih, setelah lo lulus, jangan terlalu lama nganggur bro. Segera buka laptop lo, update CV, dan kirim lamaran kemanapun. Siapa tahu rezeki udah di depan mata. Tapi gak cuma itu bro, dengan cepat nyari kerja juga bisa buat kita lebih fokus dan semangat. Gue yakin nih, di antara kalian pasti ada yang kalau udah nganggur lama, malah jadi bosen dan males-malesan. Nah, buat menghindari hal itu, mending langsung aja ngejar cita-cita dan ambil langkah pertama menuju dunia kerja. Karena masa muda cuma datang sekali bro. Jadi jangan sia-siain dengan nunda-nunda yang gak jelas itu. Ada keuntungan lain juga kalau kita cepat nyari kerja. Ya, kita bisa lebih cepat mandiri. Kita bisa punya penghasilan sendiri. Nggak perlu lagi minta uang orang tua terus-terusan. Jujur ya, rasanya tuh beda banget kalau bisa ngasih sesuatu buat orang tua. Ya, meskipun cuma beliin mereka kopi di warung sebelah. Jadi, mulai sekarang, tinggalkan kebiasaan nunda-nunda yang nggak bermanfaat itu bro. Dan mari kita jadi generasi yang punya semangat juang. Nah, ini juga salah nih bro. Jadi nyari kerja tuh jangan asal-asalan. Gue sering lihat mereka yang baru lulus kuliah langsung ngebut nyari kerja tanpa punya rencana yang jelas. Mereka kayaknya udah panik banget pengen cepat-cepat dapat kerjaan sampai lupa buat atur langkah-langkah dengan baik. Padahal nih, kalau kita nggak punya rencana, bisa-bisa malah nyasar atau dapat kerjaan yang nggak sesuai sama passion kita. Pasti lo nggak mau jadi orang yang kerjanya kayak robot tanpa tujuan yang jelas kan? Jadi saran gue, sebelum lo terjun ke dunia kerja, cari tahu dulu apa sih yang beneran lo mau, apa passion lo, apa skill yang lo kuasai, dan di bidang apa lo pengen berkembang. Kalau udah tahu itu, barulah lo bisa bikin rencana karir yang lebih mantap. Selain itu, kalau lo ngebut terus tanpa rencana, bisa-bisa lo jadi nggak selektif dalam menerima tawaran pekerjaan. Ini berbahaya juga bro, karena gini, kadang-kadang tuh kita menerima pekerjaan yang ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita. Jadi saran gue, buatlah checklist atau kriteria pekerjaan yang lo inginkan. Misalnya nih, gaji yang sesuai, lingkungan kerja yang mendukung, dan tentunya sesuai dengan passion yang lo sukai. Dan ingat, jangan hanya terpaku pada gaji besar bro. Kualitas hidup dan kebahagiaan kerja juga penting. Kalau kerjaan kita sesuai dengan passion, rasanya kerja tuh jadi lebih menyenangkan. Meskipun bayarannya mungkin gak seberapa, jadi luangkan waktu buat bikin rencana karir yang matang. Dan pastikan lo memilih pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan passion lo. Nah ini nih, poin yang paling sering kita abaikan. Setelah kita terjun ke dunia kerja, biasanya kita terlalu fokus pada tugas dan tanggung jawab pekerjaan sampai lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Banyak yang mulai kurang olahraga, makan sembarangan, dan kurang tidur. Padahal, kesehatan itu modal utama buat lo bisa menjalani kehidupan dengan baik. Bayangin kalau lo sakit bro, produktivitas kerja juga bisa terganggu, dan ini tentu gak baik buat karir lo bro. Jadi saran gue, tetap prioritaskan kesehatan.
Luangkan waktu untuk olahraga, jaga pola makan dengan makanan yang bergizi, dan pastikan lo istirahat yang cukup. Jangan sampai terlalu terlena dengan rutinitas kerja sampai melupakan pentingnya kesehatan tubuh. Ingat bro, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang buat diri lo. Dengan menjaga kesehatan, lo akan lebih bugar, lebih semangat, dan siap menghadapi segala tantangan di dunia kerja. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Poin ini juga biasanya sering dilupakan. Banyak yang lupa buat nyiapin dana darurat setelah lulus kuliah. Padahal, hidup itu nggak selalu mulus bro. Kita harus siap menghadapi segala ketidakpastian. Jadi, setelah lo lulus dan udah mulai dapat gaji nih, jangan langsung belanja atau pamer gaya hidup. Mulailah buat nyiapin dana darurat bro. Dana darurat ini ibarat jimat keamanan buat diri lo. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada kejadian darurat. Amit-amit nih, misalnya ya. Tiba-tiba lo sakit atau kehilangan pekerjaan. Nah, dengan punya dana darurat itu, lo bisa lebih tenang dan gak panik. Jadi, setiap lo dapat gaji, sisihkan sebagian ke dana darurat sebelum dipakai buat hal-hal lain. Selain itu nih, jangan sampai lo terlena sama gaji pertama dan langsung beli barang-barang mahal, padahal sebenarnya lo gak terlalu butuh itu. Lo harus buat perencanaan keuangan yang matang bro. Tentuin kebutuhan dan keinginan lo, dan alokasikan gaji dengan bijak. Kalau bisa, mulai juga berinvestasi buat masa depan. Ingat bro, hidup itu maraton bukan sprint. Jadi, nyiapin dana darurat tuh nggak cuma sekedar saran finansial aja, tapi juga investasi buat ketenangan pikiran lo. Jangan lupa juga untuk belajar soal keuangan bro. Mungkin banyak dari kita yang awalnya nggak paham soal pajak, investasi, atau tabungan. Tapi, hal-hal ini penting buat kestabilan keuangan kita di masa depan. Gak ada salahnya buat cari informasi atau konsultasi sama yang udah berpengalaman. Jangan malu karena hidup itu untuk belajar, dan belajar terus, ya kan? Banyak juga yang lupa buat nge-upgrade skill setelah lulus kuliah. Lo gak boleh stuck dengan ilmu yang udah lo dapetin pas kuliah doang. Dunia tuh terus berubah bro, dan kita harus ikutan naikin level skill kita. Bayangin aja nih, kalau kita nggak upgrade skill, bisa-bisa kita jadi ketinggalan sama yang lain. Karena kan sekarang tuh teknologi terus berkembang, tren pekerjaan berubah, jadi kita harus tetap update. Lo gak perlu jadi ahli di semua bidang bro, tapi cari tahu tren pekerjaan di industri lo dan fokus belajar di situ. Kemudian jangan males buat ikutan kursus, pelatihan, atau workshop yang sesuai dengan bidang lo. Dan jangan takut buat mencoba hal-hal baru. Siapa tahu skill baru yang lo pelajari itu bisa jadi kelebihan di mata employer. Ingat, pekerja yang punya skill update biasanya lebih diminati bro. Selain itu, jangan lupa untuk membangun networking. Bisa dari teman-teman kuliah, teman seminar, atau acara-acara industri. Siapa tahu kita bisa dapetin lowongan kerja atau peluang bisnis dari sana. Jangan ragu juga untuk sharing dan belajar dari orang lain. Kalau lo punya mentor, itu bisa jadi nilai plus banget bro. Ingat bro, jangan jadi dinosaurus yang ketinggalan zaman. Selalu upgrade skill, jalin relasi, dan tetap semangat belajar. Bonus nih, salah satu kesalahan umum adalah kurangnya kemampuan mendengarkan. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk memikirkan respon atau bagaimana kita akan menjawab tanpa benar-benar memahami apa yang sedang dikatakan orang lain. Kemampuan mendengarkan yang baik itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat di lingkungan kerja. Selain itu, kesalahan dalam menyampaikan ide juga sering terjadi nih. Mungkin lo punya ide yang brilian, tapi cara lo menyampaikannya itu kurang efektif. Jadi, penting banget untuk belajar bagaimana menyusun argumen, bagaimana menggunakan bahasa yang tepat, dan bagaimana membaca situasi untuk memastikan pesan kita tuh bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Jangan lupa juga tentang etika komunikasi. Biasanya nih, kita akan tersesat dalam situasi yang membuat kita nggak nyaman atau merasa tertekan. Belajar mengenali dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif adalah keterampilan yang sangat berharga. Terakhir nih, manajemen waktu dalam komunikasi juga sangat penting bro. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak relevan atau tidak mendesak bisa menghambat produktivitas lo. Lo harus belajar untuk menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan efisien. Itu adalah kunci untuk sukses dalam berkomunikasi di dunia kerja. Jadi, sambil kita fokus pada pengembangan skill teknis, jangan lupa untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Itu bisa membuat perbedaan besar dalam membangun hubungan yang positif dan memajukan karir kita. Nah,
Jadi buat kalian para mahasiswa yang belum lulus nih, gue saranin siapin semuanya dari sekarang bro. Entah itu asal skill lo, atau lo bisa mulai belajar bisnis kecil-kecilan dari sekarang. Oke, gimana menurut kalian bro? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian pernah ngalamin atau ngeliat orang di sekitar kalian yang kayak tadi, share pengalaman kalian di sini bro. Supaya kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video seru berikutnya. Sekian dari gue, keep positif, semoga bermanfaat bro.